warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Marfuah, guru SD Islam Terpadu di Hamah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di kelas 6 pada mata pelajaran matematika, bab pengolahan data dengan pembahasan diagram lingkaran. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Sebelum itu tolong ketua kelasnya berdoa sekarang. Qaulana ta'alam hayamina naqra du'a jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Isti'adah qiyaman tahiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk dulu ya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Tung bacakan yel-yel. Sama ya? Ya. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Yes, yes, Allahu Akbar. Kasih semangatnya, silakan duduk kembali. Disiapkan alat
Kalau sudah siap bukunya, alat tulisnya, Ibu mau mengecek fokus kamu ya. Fokusnya nanti semuanya lihat ke saya ya. Di sini Ibu akan menampilkan beberapa tulisan dengan warna yang berbeda. Nanti kamu sebutkan warnanya ya, jangan tulisannya. Jangan dibacanya ya. Ini dibacanya apa? Merah. Nah, tapi nanti kamu sebutinnya hijau. Ya, paham ya? Gitu ya. Oke, ya. Ingat, yang disebutkan apanya? Warnanya ya, jangan tulisannya. Hijau, merah, kuning, biru, hitam, ungu, coklat, kuning, biru, abu-abu, merah, hijau, ungu, hitam, merah, kuning, abu-abu, merah, ungu, hitam. Sudah fokus semua berarti ya. Coba barisan sini ya. Barisan sini. Dua aja ya biar keras suaranya. Abu-abu, kuning, ungu, hitam, merah, hijau, ungu, biru, kuning, abu-abu, ungu. Nah, sudah fokus berarti ya barisan ini ya 3 dan 4 coba. Yang fokus ya. Biru, kuning, coklat, merah, ungu, hitam, hijau, merah, kuning, abu-abu. Ya, tinggal baris ke 5 dan ke 6. Fokus ya. Hijau, Belum. Ini ungu, merah, kuning, ungu, kuning, abu-abu, merah, hitam, hijau, ungu, kuning. ya, udah fokus semua. Alhamdulillah ya. Nah, itu berarti kalian tadi sedang melawan menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan jadi otak kirinya pengen membaca, otak kanannya yang harus menyebutkan warnanya itu ya. Jadi lebih dominan mana otak kanan dan otak kiri itu. Nanti kalau ada yang masih pengen membaca tulisannya, nah itu kerjanya otak kiri ya. Kalau yang mau melihat warnanya berarti kerjanya otak kanan. Paham ya? Oke. Alhamdulillah sudah konsentrasi semua, sudah fokus. Sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan awal ya. Pertanyaan awal nanti Ibu pilih secara acak, tapi biar langsung mendapatkan banyak orang. Nanti Ibu pakai lagu aja ya. Lagu Mariam Toma, masih ingat semuanya? Masih. Ibu butuh 5 orang, jadi nanti Ibu akan memberikan stick ini ya. 5 spidol. 5 spidol nanti silakan kalian pindahkan sambil bernyanyi. Ketika lagunya berhenti, nanti berarti dia yang memegang stick ini ya, yang memegang spidol ini yang akan mendapatkan pertanyaan dari Ibu. Oke. Paham ya? Siap? Ya, enggak. Lagunya ya keras temponya ya. 1, 2, 3. Selera mani, jambari, panjang mani, toru, pangeroni, gonting, sohon, dena, olu, sohon yang komodanya, silakan masih, sohon yang komodanya, selera mani, jambari, panjang mani, toru, pangeroni, gonting, sohon, dena, olu.
matematika tentang diagram ya. Oke, yang pertama siapa dulu yang mau jawab nih? Dari sebelah sana aja ya, Ibu. Minum sebelah lagi bilang gila. Nindi, coba Nindi jawab pertanyaan dari Ibu ya. Cara menyajikan diagram itu dengan cara apa saja? Sebutkan. 1. Diagram batang. Terus diagram gambar. Kemudian diagram garis. Udah. Sama tabel frekuensi, betul ya? Oke, tepuk tangan untuk ini. Pertanyaan kedua tadi untuk Ella ya. Jangan pegang Ella, nggak apa-apa. Oke, ini tadi yang sudah disebutkan ini ya. Nah, Ibu mau bertanya, Kaila coba mana yang disebut dengan tabel frekuensi? Yang mana? Yang mana warna biru tuh? Yang 1, 2, 3 atau 4? Yang nomor 4. Betul nggak ini tabel frekuensi? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Kaila. Ya, lihat yang lainnya ya, ambil perhatikan. Iya. Ada tulisannya ya, nggak apa-apa. Yang coba tadi siapa lagi? Asifa ya. Asifa coba mana yang disebut dengan diagram garis? Mana? Nomor 1, 2, 3 atau 4? Nomor 3 yang ini? Betul nggak teman-temannya? Betul ya. Tepuk tangan untuk Asifa. Ya, diagram garis ya nak. Oke, yang berikutnya Najma Fatia coba mana Najma Fatia dan Zulfa ya. Mana yang disebut dengan piktogram dan diagram batang satuan? Diagram batang, betul tidak? Betul ya. Tepuk tangan untuk Najma Fatia. Yang terakhir Zulfa, ini disebut apa Zulfa? Apa tadi? Diagram gambar. Betul ya, diagram gambar. Atau nama lain diagram gambar apa? Piktogram. Ya, sekarang untuk Zulfa. Semuanya sudah menjawab pertanyaan awal dari Ibu ya. Selanjutnya, karena ini sudah kita pelajari di kelas 5 ya Nak ya, tentang diagram. Nanti kita juga hari ini akan mempelajari diagram juga, tapi diagram lingkaran ya. Coba dari keempat ini siapa yang sudah pernah membuatnya? Coba angkat tangan. Angkat tangan kamu tinggi. Sudah pernah semua ya, karena kita sudah pernah belajar di kelas 5. Oke, terima kasih, turunkan lagi tangannya. Nah, kira-kira dari keempat ini mana yang menurut kamu paling mudah dibuat? Yang mana? Frekuensi. Mudah. Terus batang mudah. Jadi yang susah yang mana? Garis. Gambar ya. Gambar gampang ya. Nah, masing-masing punya kemampuan sendiri ya. Kalinya saya lebih suka di diagram gambar atau lebih bisa di diagram batang. Nah, tapi nanti kalian tetap harus mempelajari semuanya ya, karena ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus kamu bisa. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lagi materi baru tentang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran berarti berbentuk apa? Lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tadi kita belajar tentang diagram lingkaran. Tujuannya adalah pertama, dengan menyimak penjelasan guru melalui media PowerPoint, peserta didik mampu mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis data, banyaknya benda dan data hasil pengukuran dalam bentuk diagram lingkaran atau dalam persen dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Kalian akan menyajikan, menganalisis, mengurutkan, membandingkan ya.
dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan data serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagram lingkaran. Nanti ada soal cerita yang berkaitan dengan diagram lingkaran. Nah, untuk mencapai tujuan ini, nanti kita ya ada ciri-cirinya. Indikator itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kita sudah mencapai tujuan yang akan kita capai. Pertama, peserta didik atau berarti kalian semua ya dapat menentukan presentase setiap kategori data dengan benar. Nanti kalian akan menghitung persen ya, menghitung dalam persen. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan dan menganalisis data pada diagram lingkaran dengan benar. Nah, kalau ketiganya ini sudah kamu kuasai, berarti tujuan pembelajaran yang kita akan capai di awal itu ya berarti sudah tercapai. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang ya. Bukunya disiapkan, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana menyajikan dan menganalisis data dalam bentuk diagram lingkaran dalam persen. Kenapa dalam persen? Karena nanti ada beberapa macam diagram lingkaran. Tulis dulu silakan judul bukunya, diagram lingkaran judulnya ya. Nah, coba lihat di sini. Diagram lingkaran itu tadi ya, diagram yang berbentuk lingkaran. Ada 3 macam diagram lingkaran. Yang pertama itu diagram angka. Angkanya saja ya. Jadi dibentuk lingkaran, kemudian dituliskan di sininya ya, keterangannya hanya angka-angkanya saja, unit per unit ya. Kemudian yang kedua ada dalam bentuk persen. Dalam bentuk persen itu nanti kamu belajar mengubah atau dalam bentuk persentase dari setiap unit ya. Kemudian kalau yang ketiga itu dalam bentuk derajat. Satu lingkaran ada berapa derajat? 360 derajat. Kalau persentase itu fullnya satunya adalah satu lingkaran adalah 100%. Nah, untuk hari ini kita akan belajarnya tentang diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Yang pertama, yaitu dengan menghitung jumlah seluruh data. Data yang ada semuanya dijumlah. Bisa ditulis ya. Yang kedua, dengan menentukan presentase setiap kategori atau datum. Menentukan presentasenya, kemudian dengan yang ketiga menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ada 3 langkah, silakan kalian tulis dulu. Nah, ini kita akan membahas contohnya ya. Contoh membuat diagram lingkaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita berada di era apa namanya? Era globalisasi. Apa itu globalisasi? Mendunia. Ya, globalisasi itu mendunia atau era digital, era kemudahan ya. Di mana tidak ada sekat baik walaupun jauh tempatnya ya, walaupun waktunya ada perbedaan waktu, tapi itu tidak banyak mempengaruhi. Nah, banyak sekali kemudahan di era globalisasi. Kita akan mengambil contoh pembelajaran di era globalisasi ya. Contoh yang pertama, pada era digital ini pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Hal ini karena kemajuan teknologi yang mendukung pada perubahan cara pembelajaran di semua jenjang pendidikan, termasuk siswa SD yang sudah diperkenalkan pembelajaran moda dalam jaringan atau daring. Oke, coba baca bareng-bareng yang ininya. Suatu waktu guru kelas 6 mendata alat yang digunakan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring dari oleh mereka sebagai berikut. Daring kan biasanya harus menggunakan alat elektronik ya, yang bisa menunjang pembelajaran. Nah,
didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, jenis elektronik yang didapat yang diperoleh. Yang pertama yang banyak digunakan, komputer digunakan oleh 5 siswa. Kemudian laptop digunakan oleh 4 siswa, handphone digunakan oleh 8 siswa, dan tablet digunakan oleh 3 siswa. Nah, kita akan membuat diagram lingkaran ya, diagram lingkaran dari data tersebut. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama apa? Langkah yang pertama menghitung jumlahnya. Jumlah apa sih? Jumlah frekuensi ini datanya ini ya. Nih yang ada di sini. Yang ada di sini semuanya dijumlahkan. Dari 5 tambah 4, 8 tambah 3 sama dengan berapa diperoleh? 20 siswa. Kemudian yang kedua apa? Langkah keduanya menentukan presentase. Menentukan presentasenya. Coba perhatikan. Jadi, lihat, perhatikan ya. Rumus presentase ya, rumus untuk menentukan persentase setiap kategori ya. Contohnya ini kategori A. Kategori A misalnya komputer ya, maksud dulu. Kategori A itu A-nya bisa diganti apa aja, bisa komputer, laptop, handphone atau yang lain ya. Nah, untuk menghitung presentase yang ini 5 unit komputer, 5 siswa yang menggunakan komputer ini berapa persen? Ya, kalau jumlah ke persen ini caranya ya. Jumlah kategori A, misalnya kita akan menghitung komputer. Berarti jumlah komputer dibagi jumlah semua data, yang ini berarti ya. Kemudian dikali 100%. Ini rumusnya. Coba ditulis-tulis ya kan, rumusnya ada. Nah, setelah tuliskan rumus, kemudian kamu cari persentase setiap kategorinya. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kamu akan 4 kali menggunakan rumus ini ya. Jadi untuk persentase itu tergantung ininya, datanya ada berapa kategori ya. Yang pertama, kalau kita mau menghitung komputer ya, siswa, banyak siswa, berapa persen yang menggunakan komputer? Pertama, 5/20 dikali 100%. Dari mana 5? Dari jumlah frekuensi ya, siswa, 5 siswa. 20 dari mana? Dari jumlah keseluruhan. 100% dari rumusnya, karena kita akan mengubah ke persen. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bagi dulu nih, biar mudah ya. 100 dibagi 20 berapa? 5. Kemudian 5 dikali 5. Berapa 5 kali 5? 25%. Bisa caranya? Mudah ya? Ketika menyajikan diagram lingkaran, yang perlu diperhatikan pertama gambar lingkarannya dulu harus benar ya. Jangan sampai lonjong kayak oval atau kayak telur ya. Nah, setelah digambar lingkaran, kemudian persentasenya. Ini gimana sih Bu menentukan persentase? Kenapa 15% segini, 40% segini? Nah, itu akan menjelaskan caranya ya. Ketika kamu membuat sendiri secara manual menggunakan bantuan busur atau jangka, pertama kamu bikin dulu apa? Lingkaran. Perhatikan nih cara membuat lingkaran menggunakan busur ya. Kalau jangka berarti nanti kamu titik tengahnya ya, titik pusatnya yang diperhatikan. Nah, nanti setelah itu kita gambar titik pusatnya ya. Titik pusatnya digambar. Setelah didapatkan titik pusatnya, misalnya nih 25% itu berapa? Seperberapanya 100? Seperberapanya? Seperempatnya. Berarti kalau menggambar di lingkaran, kita gambar aja untuk 25% itu adalah seperempat lingkaran. Nih, seperempat lingkaran. Boleh di atas, di sini. Ini sama aja nanti ya. Di sini boleh. Nah, ini yang gambar kalau seperempat seperti ini namanya 25%. Bisa dipahami caranya ya. Kalau sudah paham, kita akan belajar kelompok ya. Kalian silakan bergabung dalam kelompoknya. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya 4 orang atau 5 orang. Dari yang sebelah
sebelah sini berarti kelompok 1 silakan bergabung. Dewi dan kawan-kawan bergabung kerjanya. Yang kelompok 2 Kayla dan kawan-kawan. Kelompok 3 Najma, silakan bergabung 5 orang yang di sini. Kelompok 4 silakan Denova Asyik. Sudah bergabung ya masing-masing 4 orang, ada yang 5 orang. Nah, ada 6 kelompok, nanti ibu bagikan LKPD-nya yang kalian kerjakan. Satu kelompok itu nanti ibu bagikannya 1 LKPD bekerja sama. Ibu. Kan kita itu kan ya. Sebentar kelompoknya dituliskan nama-namanya. Di situ ada permasalahan atau soal ya tentang ekstrakurikuler yang ada di SDIT Tihamak ya. Silakan kamu mengerjakan. Bahas kalau Ini gimana? Udah step kategori. Pertama kategori apa? Bikin diagram, terus ditambah, terus balikin ke persen, terus bentuk buku. Pakai rumus yang tadi itu. Ada 2. Jadi bagi-bagi. Kalau salah dan salah aku, kalian bilangnya terserah.
Nempel mah di mana aja. Sama aja. Beda kayak aku. Iya nanti kebayang nempel. Ini 20 kan? Ini berdua. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah. Silakan kelompok 1 maju mempresentasikan hasilnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan data dan peluang diagram lingkaran. Kelompok 2 menanggapi, kelompok 3 menanggapi ya. Peruntukan siswa 400. Presentasi dan kategori 1 tilawah 5%, sepak bola 25%, sains 20%, qasidah 10%, tampilan 15%, itu 10%, bahasa Arab 5%, bahasa Inggris 15%. Cabang ekstrakurikuler pilihan yang paling diminati adalah sepak bola. Dan cabang ekstrakurikuler yang paling sedikit diminati adalah bahasa Arab dan tilawah. 3 cabang ekstrakurikuler yang membutuhkan lebih banyak uang ada sepak bola. Sepak bola, karena banyak murid yang ingin masuk ekstrakurikuler. Sains dan pencaksilat. Sudah? Coba diperlihatkan gambar diagramnya. Ya. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Hasilnya sudah panas. Silakan kelompok 3 menanggapi dulu bagaimana presentasi. Ya. Bagus.
nanti harus bisa menentukan presentasi dengan benar. Kemudian dalam menggambar harus bisa memperkirakan kalau misalnya 20% itu seperti apa, 50% seperti apa. Nah, terus keterangannya jangan sampai lupa biar mudah dibacanya. Ya. Kemudian sikap dalam presentasi lebih diperhatikan lagi ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan tes sumatiknya, sumatik akhir ya. Sama ini tesnya individu, silakan kerjakan masing-masing beserta lembar refleksinya ya di akhir ya. Sudah semua? Sudah. Silakan dikumpulkan kalau sudah. Sudah selesai semua ya tes sumatiknya. Hari ini kita sudah belajar apa? Diagram lingkaran, membuat diagram lingkaran. Bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Yang pertama, langkah pertama, menjumlahkan seluruh data. Yang kedua, menghitung presentase setiap data. Kemudian setiap kategori ya. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar diagram lingkaran dengan menggunakan derajat. Ya. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Biar kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. قبل نبدأ حياتنا نقرأ معها جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. استعدادا ليوم التحرير